Aku tak pernah menyangka bahwa hari biasa itu akan mengubah segalanya. Saat pemuda tampan di laundry kiloan membantu melipat tumpukan bajuku dan tiba-tiba berkata dengan suara pelan, "Kamu seperti menyimpan rahasia besar tentang siapa dirimu sebenarnya, Mas." Jantungku seperti berhenti berdetak. Aku berdiri di sana, di dalam toko binatu kecil di pinggir Jalan Sudirman, Jakarta yang ramai, dengan aroma deterjen dan uap setrika yang hangat mengisi udara. Nama tagnya tertulis Rian, usianya mungkin 24 tahun, kulitnya sawo matang khas orang Indonesia, rambutnya pendek rapi, dan senyumnya yang ramah tiba-tiba terasa seperti ancaman. Mas Andi, saya tidak bermaksud mengagetkan. Tapi wajah Mas seperti familiar. Dulu di SMA, kan? Saya Rian dari kelas sebelah. Kata-katanya mengalir begitu saja sementara tangannya yang lentik melipat kemeja putihku dengan teliti, jari-jarinya sesekali menyentuh punggung tanganku. Aku mundur selangkah, tapi kaki seperti terpaku. Rahasiaku. Bagaimana dia tahu? 10 tahun aku menyembunyikan perasaan itu, sejak masa kuliah di Universitas Indonesia, saat aku menyadari bahwa pandanganku ke teman-teman cowok bukan sekadar persahabatan biasa. Tapi aku Andi, anak tunggal keluarga Jawa yang taat, tunangan sari yang sudah dipilih orang tua, pegawai kantor di perusahaan asuransi yang sukses. Saya tidak mengerti maksudmu, gumamku, suara tercekat. Rian tersenyum tipis, matanya yang hitam pekat menatap lurus. Tenang saja, Mas. Saya juga seperti itu. Saya suka pria. Dan saya rasa Mas juga. Dari dulu saya lihat cara Mas memandang teman-teman di lapangan basket. Udara di toko itu terasa semakin panas. Di luar, motor-motor berlalu lalang, klakson berbunyi, tapi di dalam sini dunia seolah berhenti. Aku buru-buru bayar, ambil baju yang sudah rapi, dan keluar tanpa kata lagi. Sepanjang jalan pulang ke apartemen di kawasan Kuningan, pikiranku berputar-putar. Bagaimana mungkin satu percakapan singkat di toko laundry bisa membuat dinding yang aku bangun bertahun-tahun retak? Malam itu, Sari menelepon, suaranya manis seperti biasa. "Besok kita dinner sama bapak ibu ya, sayang." Mereka sudah tidak sabar tunggu tanggal pernikahan kita. Aku jawab iya, tapi tanganku gemetar memegang ponsel. Rahasiaku yang terpendam, yang aku pikir akan kubawa mati, kini punya nama Rian. Dan besok pagi, tanpa rencana, aku kembali ke toko itu dengan alasan baju masih ada yang kurang rapi. Pagi berikutnya, langit Jakarta masih biru cerah saat aku masuk lagi ke toko binatu. Rian sedang menyortir pakaian di meja depan, kaos oblong hitamnya basah keringat karena panas mesin pengering. "Mas Andi kembali. Ada yang kurang?" tanyanya santai, seolah kemarin tidak terjadi apa-apa. Aku mengangguk, duduk di kursi plastik kecil di sudut, dan untuk pertama kalinya dalam hidup, aku tidak buru-buru pergi. "Kamu serius kemarin?" bisikku saat tidak ada pelanggan lain. Rian berhenti melipat, menatapku lama. "Serius, Mas. Saya sudah terbuka sejak 2 tahun lalu." Keluarga di kampung sempat marah besar, ibu menangis seminggu, tapi sekarang mereka mulai terima. Saya pindah ke Jakarta, kerja di sini untuk mandiri. Hidup lebih ringan kalau tidak bohong lagi. Ceritanya mengalir seperti air hujan di musim kemarau. Dia cerita tentang Mas Asma, bagaimana dia diam-diam menyukai aku saat melihat aku bermain bola, tentang surat yang pernah aku tulis dan dia temukan tanpa sengaja di loker sekolah. Saya tidak pernah bilang siapa-siapa, Mas. Tapi saya tahu kamu juga merasakan hal yang sama.
Kata-kata itu seperti kunci yang membuka pintu besi di dadaku. Aku mulai cerita pelan-pelan tentang malam-malam aku menangis sendirian di kosan dulu, tentang perasaan bersalah setiap kali Sari memelukku, tentang tekanan bapak yang selalu bilang laki-laki harus menikah, punya anak, lanjutkan garis keturunan. Rian mendengarkan tanpa menghakimi, hanya mengangguk dan sesekali menyentuh bahuku ringan. Hari itu kami ngobrol hampir 2 jam. Aku pulang dengan nomor teleponnya tersimpan. Malam harinya, pesan pertama dari Rian datang, "Terima kasih sudah percaya, Mas. Kalau butuh teman bicara, saya ada." Aku balas, dan percakapan malam itu berlanjut hingga larut. Untuk pertama kalinya, aku merasa tidak sendirian. Tapi di kantor besoknya, teman kerja Budi bertanya, "Kamu kelihatan beda, Di. Ada apa?" Sari baik-baik saja. Aku tersenyum paksa, tapi dalam hati mulai bertanya-tanya, berapa lama lagi aku bisa pura-pura. Minggu-minggu berikutnya berlalu seperti mimpi. Aku dan Rian bertemu hampir setiap sore setelah kerja, kadang di toko laundry yang sudah tutup, kadang di warung kopi kecil dekat Monas. Kami bicara tentang segalanya. Mimpi Rian ingin buka usaha laundry sendiri, ketakutanku menghadapi pernikahan yang semakin dekat, cerita tentang teman-teman gay di Jakarta yang harus pindah kota karena tetangga gosip. Rian cerita bagaimana dia pernah diusir dari kosan karena ketahuan pacaran dengan cowok. Tapi saya tetap bertahan, Mas. Karena kalau bukan saya yang terima diri sendiri, siapa lagi? Kata-katanya membuat aku berani. Suatu malam, di apartemenku yang sepi, aku mengaku pada Rian lewat telepon bahwa aku pernah menangis di kamar mandi saat bapak memaksa aku melamar Sari. Aku takut kehilangan mereka, Rian. Mereka satu-satunya keluarga yang aku punya. Rian diam sebentar, lalu bilang, "Kalau kamu siap, saya akan temani hadapi itu." Tapi kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Suatu sore, Budi tiba-tiba muncul di toko laundry saat aku sedang tertawa bersama Rian. Matanya menyipit melihat kami berdekatan. "Andi, kamu sering ke sini ya? Sama siapa ini?" Nada suaranya aneh. Aku buru-buru perkenalkan Rian sebagai teman lama. Malamnya Budi chat, "Hati-hati, Di." Orang-orang mulai ngomong, "Kamu tunangan Sari, jangan sampai ada yang salah paham." Hatiku dingin. Besok pagi ibu telepon, suaranya khawatir. "Nak, bapak dengar kamu sering sama cowok di laundry. Apa benar? Jangan buat malu keluarga ya." Aku bohong bilang hanya teman biasa, tapi dalam hati tahu badai mulai mendekat. Rian tahu dari wajahku saat kami bertemu lagi. "Kamu tidak perlu buru-buru keluar, Mas. Tapi juga jangan bohong selamanya." Kami berpelukan sebentar di belakang toko, bukan pelukan biasa, tapi pelukan yang penuh pengertian. Saat itu aku sadar, persahabatan ini sudah berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Tekanan semakin berat ketika tanggal pernikahan sudah ditetapkan 3 bulan lagi. Bapak mengajak aku ke rumah di Depok, duduk di ruang tamu dengan wajah serius. "Andi, kamu sudah 28 tahun. Jangan buat ibu sedih. Sari anak baik, keluarganya juga. Kalau ada apa-apa, bilang sekarang." Aku diam, tangan dingin. Malam itu aku cerita semuanya pada Rian di telepon. "Aku tidak bisa lagi, Rian. Aku ingin bebas." Rian bilang, "Kalau kamu mau, kita bisa ketemu besok. Saya ada di toko sampai malam." Saat kami bertemu, suasana berbeda. Kami duduk di kursi belakang toko yang sepi,
tangan Rian memegang tanganku erat. Aku suka kamu, Mas Andi. Bukan hanya sebagai teman. Sudah dari dulu. Pengakuan itu seperti angin segar. Aku balas, aku juga, Rian. Tapi aku takut. Kami tidak melakukan apa-apa yang berlebihan, hanya duduk berdua, bicara hingga larut, merasakan kehangatan yang selama ini hilang. Tapi keesokan harinya, Budi menelepon dengan suara marah. Andi, aku lihat kamu sama cowok itu di toko. Kamu gaya. Aku sudah bilang ke bapakmu. Ma, tapi aku tidak mau lihat kamu hancur. Dunia runtuh. Bapak langsung datang ke apartemenku malam itu, matanya merah. Benar apa yang Budi bilang. Kamu suka pria. Kamu mau hancurkan nama keluarga kita. Aku tidak bisa bohong lagi. Air mata turun, aku mengaku semuanya. Ibu menangis di telepon, Sari kirim pesan putus hubungan. Rian datang ke apartemenku saat aku sendirian, memelukku tanpa kata. Kamu sudah berani, Mas. Sekarang kita hadapi bersama. Hari-hari berikutnya adalah neraka. Keluarga besar berkumpul di rumah Depok, om-om dan tante-tante bicara keras tentang penyakit dan dosa. Bapak bilang, kamu harus ke psikolog, Andi. Ini bisa disembuhkan. Aku menolak. Rian tetap di sampingku meski dia juga dapat ancaman dari tetangga toko yang mulai gosip. Suatu malam aku hampir menyerah. Mungkin aku harus nikah saja dengan Sari, Rian. Biar semua tenang. Rian menatapku sedih. Kalau kamu lakukan itu, kamu akan bunuh dirimu pelan-pelan, Mas. Aku pernah lihat temanku melakukan itu. Dia bahagia di luar, tapi mati di dalam. Kata-katanya membuat aku berpikir ulang. Aku memutuskan untuk tinggal sementara di kosan kecil dekat toko Rian, meninggalkan apartemen mewah. Gaji kantor aku pakai untuk hidup sederhana. Budi yang dulu sahabat, sekarang menghindar. Tapi di tengah itu semua, hubunganku dengan Rian semakin kuat. Kami jalan-jalan di Taman Suropati malam hari, bicara tentang masa depan, tentang mimpi buka usaha bersama. Rian berkorban banyak, dia tolak tawaran kerja di mall besar karena ingin tetap di toko kecil itu agar bisa dekat denganku. Kamu sudah cukup berkorban untuk keluarga, Mas. Sekarang giliran aku yang dukung kamu. Pengorbanan itu membuat aku menangis. Krisis mencapai puncak saat ibu datang ke kosan memohon aku pulang. Nak, bapak sakit karena ini. Pulanglah, kita lupakan semua. Aku hampir goyah, tapi Rian pegang tanganku erat di belakang pintu. Pilihan ada di tanganmu, Mas. Akhirnya aku memilih. Aku pulang ke rumah bukan untuk menyerah, tapi untuk bicara jujur sekali lagi. Di ruang keluarga yang sama, aku bilang pada bapak dan ibu, aku tetap anak kalian. Aku tetap cinta kalian. Tapi aku juga cinta Rian. Aku tidak bisa bohong lagi. Kalau kalian tidak bisa terima, aku mengerti. Tapi aku tidak akan menikah dengan Sari. Bapak diam lama, lalu pelan-pelan mengangguk. Kamu sudah dewasa, Andi. Ibu dan bapak butuh waktu. Itu bukan penerimaan penuh, tapi awal. Rian dan aku mulai membangun hidup baru. Kami buka cabang laundry kecil bersama di daerah Tebet, hidup sederhana tapi bahagia. Aku masih ke kantor, tapi sekarang dengan kepala tegak. Keluarga mulai pelan-pelan mendekat lagi meski masih ada jarak. Persahabatan dengan Rian berubah menjadi cinta yang tenang, penuh pengertian. Kami tidak perlu pamer, cukup saling ada.
1 tahun kemudian, saat kami duduk di toko laundry yang sudah lebih besar, Rian memegang tanganku lagi seperti hari pertama. Terima kasih sudah berani, Mas. Aku tersenyum. Perjalanan ini panjang, penuh luka, tapi juga penuh cahaya. Apakah menyembunyikan identitas diri adalah satu-satunya cara untuk bertahan di masyarakat Indonesia? Benar atau salah?